Wis wis wis. Oke, wis masuk? Masuk ya? Aman arek suara ya mbek video nih. Aman, Mas. Ya wis, tak mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran informatika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, bawa presensi dulu. Yang pertama ada Ririn Rahmayanti. Hadir, Pak. Ya, Delvi Dwi. Hadir, Pak. Aziz Luki. Hadir, Pak. Oke, Lutfi hadir. Oke, jadi pada pagi hari ini masih ingat sebelum kita belajar sensing kita belajar apa? Belajar pengenalan Scratch, Pak, buat Ya, akun. jadi betul Ririn kita belajar Scratch. Nah, untuk sebelum kita memulai masuk materi itu ada kesepakatan kelas kita. Jadi kita harus bersepakat kalau masuknya harus tepat waktu, lalu membawa handphone ke dalam lab, tidak boleh, lalu menjaga kebersihan lab, lalu saling bergotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok, lalu disiplin dalam pembelajaran dan mendengarkan guru ketika berbicara, lalu mengingatkan teman jika melakukan kesalahan, lalu menghargai teman dan tidak membeda-bedakan dari mana dia berasal, latar belakangnya. Lalu yang terakhir, berbicara yang baik dan sopan kepada siapapun. Nah, untuk selanjutnya, ini ada video, gambar apersepsi. Ini ada gambar apa? Ayo, Tombol gambar apa? play. Ya, tombol play dan cursor. Nah, ini ketika ada tombol play di sini, itu ketika diklik, maka akan menjalankan sebuah lagu. Di sini lagunya ada gundul-gundul pacul. Nah, di sini anak-anak bisa menyanyikan sedikit. Nah, ini adalah salah satu contoh lagu daerah, terutama di daerah kita yaitu daerah Jawa. Nah, ini lagu anak-anak cocok untuk kalian anak SMP kelas 7. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk motivasi kita mempelajari sensing ini berfungsi ketika nanti kalian lulus, terus bekerja, kalian bisa menjadi programmer yang sukses, yang bisa memahami perulangan dan kondisi, dan sensor. Seperti itu ya anak-anak. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian mampu memahami fungsi sensing pada Scratch, lalu mampu mengembangkan karya digital kreatif berupa game atau animasi. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, itu ada orientasi permasalahan, belajar dan praktik sensing, tapi juga ada perulangan dan kondisinya, lalu mengerjakan LKPD secara individu dan boleh berdiskusi, lalu menyelesaikan LKPD dan nanti satu kelompok presentasi, lalu kita bahas permasalahannya dan pengumpulan LKPD. Lalu ada terakhir kesimpulan. Nah, untuk orientasi permasalahannya, silakan dilihat. Jadi ketika di bendera hijau, kucing akan berganti warna tersentuh grab, dan grab jika tersentuh cat maka akan menunjukkan suara. Dari orientasi permasalahan ini, apakah anak-anak ada yang merasa bingung atau ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya Ririn, silahkan. Kenapa kucing bisa berubah warna? Nah, kucing Bapak jawab langsung. Ketika kucing ini berubah warna itu ketika tersentuh grab. Nah, di sini nanti ada kondisinya. Jika tersentuh grab, maka akan menjalankan perintah berganti warna. Seperti itu ya, Ririn. Baik, Pak. Jadi, sekarang silakan masuk ke Google-nya terlebih dahulu. Lalu anak-anak masuk ke Google Classroom.
Bagaimana, sudah dibuka Google Classroom-nya? Oke, sudah. Jika sudah, anak-anak langsung bisa membuka Scratch. Lalu di Scratch ini nanti anak-anak bisa langsung membuka Google Sheet-nya. Di situ nanti ada materi yang seperti Bapak ini tadi. Bagaimana, sudah dibuka ya sampai Google Classroom, lalu ke Scratch juga? Sudah, Pak. Ya, betul. Terus. Nah, jadi di sini sudah Bapak berikan sama modulnya juga. Lalu untuk ini LKPD-nya silakan dibuka juga. Itu ada di Classroom. Di bagian sini itu ada LKPD. Jadi nanti silakan diisikan namanya, kelasnya. Lalu silakan diikuti langkah-langkahnya ini. Ini disesuaikan juga ukurannya, disamakan. Lalu kalau sudah silakan kopikan hasil screenshot-nya di sini. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian pengerjaannya berdiskusi. Untuk kelompoknya Bapak bagi, yaitu ada Lutfi sama Delvi, Ririn sama Aziz. Diingat-ingat ya. Oke. Jadi untuk pada pagi hari ini itu kita belajar tentang sensing. Nah, di bahan ajar ini anak-anak bebas mau belajar tentang sensingnya itu lewat teks ini sama gambar atau melalui video. Jadi di video ini nanti anak-anak itu bisa belajar video awal pada program. Jadi anak-anak nanti bisa belajar tentang ini. Untuk cuplikannya seperti ini ya. Nah, kalau di video ini merasa kayak kesulitan, bisa ke tips menghafal kode programnya itu melalui poster. Nah, di sini nanti anak-anak belajarnya bebas melalui ini. Lalu di LKPD-nya ini secara kelompokan Bapak bagi tadi. Nah, untuk selanjutnya silakan dibuka Scratch-nya. Lalu Bapak jelaskan ketika kita akan memulai membuat animasi, kita harus menambahkan spread terlebih dahulu. Di sini spread-nya ada spread kucing sama crab. Nah, ini namanya masih spread 1 dan crab. Nah, untuk memulai yang pertama, itu harus kita buat when ketika bendera hijau diklik, maka akan menjalankan di dalamnya ini. Nah, di sini sudah ada move, lalu Bapak tambahkan next costume, lalu Bapak tambahkan lagi if on edge, itu berada di bagian bawah sini, lalu set rotation style, lalu kita kasih perulangan. Lalu perulangannya di block control, kita pakai yang if else. Nah, di sini kan ini perulangannya. Untuk kondisinya kita menggunakan sensing. Nah, di sini kan ini untuk kucing, jadi ini diganti yang crab. Lalu untuk salah ketika benar itu nanti akan menjalankan change color. Nah, jika salah maka akan mengembalikan warnanya. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk anak-anak nanti prakteknya sama mengerjakan LKPD. Ada yang dibingungkan? Oke, jika tidak ada yang bingung langsung bisa dikerjakan. Bapak akan keliling dan memantau anak-anak mengerjakan dan Bapak sekalian kasih penilaian keaktifan pengerjaan kelompoknya. Silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Oke. Bagaimana Ririn? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa. Delvi aman? Aman, Pak. Sudah mau Oke, jadi mengumpulkan. bagus, pinter. Kelompok Delvi sudah. Ini Ririn, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah mengumpulkan juga. Oke, jadi semuanya sudah dikumpulkan. Sekarang kan sudah dikumpulkan semua di classroom-nya. Lalu Bapak akan menampilkan pekerjaan dari Delvi. Silakan nanti dijelaskan sedikit kepada teman-temannya.
Oke, silakan Delvi, perwakilan dari kelompoknya. Silakan dijelaskan sedikit saja Delvi. Baik, terima kasih Pak. Untuk animasi ini yang di bagian kucing menggunakan perulangan forever untuk berjalan terus. Kemudian ada if on edge bounce itu untuk kalau sampai tepi dia akan mantul balik lagi. Kemudian untuk kondisinya di sini menggunakan if else di mana dengan adanya sensor touching grab. Jadi ketika dia menyentuh grab kucingnya maka akan berubah warna. Sudah, terima kasih Pak Pratama. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Delvi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Delvi itu sudah benar dan sangat bagus sekali. Jadi untuk kedepannya mungkin Delvi akan membuat ini yang lebih kompleks ya, seperti itu. Nah, ini berhubung sudah dikumpulkan semua dan sudah presentasi, silakan sekarang anak-anak membuka Google Sheet yang di bagian paling bawah sendiri, itu ada penilaian uji pengetahuan. Itu full name-nya itu diberi nama lengkap kalian. Lalu untuk nickname-nya itu diberi nomor absen, lalu panggilannya. Seperti itu ya. Itu silakan dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah, nanti bisa langsung dikumpulkan. Nanti Bapak akan cek siapa yang belum mengerjakan. Oke, ini Ririn sama Lutfi sudah masuk, sudah mulai mengerjakan. Aziz Luki sudah, Delvi sudah mengerjakan. Oke, pintar. Jadi semuanya sudah mulai mengerjakan. Sebentar lagi ini mau selesai. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Sekarang akan Bapak lihat dulu. Oke, sepertinya semuanya sudah bagus-bagus hasilnya, sudah selesai semua, sudah memahami tentang sensor dan perulangan dan kondisinya. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi tidak terasa, sekarang sudah masuk ke kegiatan penutup. Di sini Bapak akan memberikan refleksi. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami sensor pada Scratch? Silakan dijawab Mbak Ririn. Sudah, Pak. Ya, jadi sensor tadi yang di Scratch kode programnya apa Ririn? Yang touching crab itu, Pak. Ya, betul. Lalu untuk diskusinya tadi, apakah seru diskusi dengan Aziz? Seru, Pak. Oke, pintar sekali. Nah, jadi untuk refleksinya kita tadi sudah mempelajari sensor. Untuk kesimpulannya, silakan Delvi kesimpulannya sedikit saja. Oke, baik Pak. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita tentang kontrol, perulangan, kondisi, dan juga sensing. Kemudian di mana di blok perulangan itu ada yang kita gunakan hari ini yaitu forever akan berjalan terus-menerus. Kemudian untuk kondisi yang kita gunakan yaitu if else. Kemudian yang di bagian sensing itu menggunakan yang touching. Sudah Bapak, Oke, terima kasih. terima kasih Delvi. Sangat lengkap sekali dari Delvi untuk kesimpulannya. Jadi sedikit Bapak tambahkan saja untuk materi hari ini kesimpulannya itu ketika kita mau menggunakan sensor, kita juga harus mempersiapkan perulangan dan kondisinya. Jadi di sensor ini nanti berguna membantu kondisinya. Jadi kondisi akan terbantu ketika ada sensor ini. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk materi selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang DSI. DSI adalah dampak sosial informatika. Jadi nanti kita akan mempelajari dampak-dampak ke kita belajar informatika. Seperti itu. Berhubung waktunya sudah habis, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan dirapikan dulu. Lalu kalau sudah rapi, persiapan, lalu Bapak berdoa. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai.
Bapak akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pratama. Terima kasih Pak Pratama. Sama-sama.